Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat info yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi beserta isinya. Di antaranya ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk lainnya. Namun perlu diketahui bahwa di dunia ini ada hewan-hewan yang diistimewakan oleh Islam. Sebagai manusia, seharusnya kita mampu memberikan kasih sayang terhadap hewan-hewan berikut ini. Namun tidak jarang, kita menelantarkannya karena menganggap bahwa kehadiran mereka itu mengganggu. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bangun channel ini bersama agar menjadi sarana berbagi informasi Islam yang bermanfaat dengan klik tombol subscribe di bawah video ini. Berikut ini adalah hewan yang harus kita jaga dan hindari untuk membunuhnya. Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir. 1. Kucing. Hewan yang satu ini merupakan hewan kesayangan Nabi Muhammad SAW dan juga malaikat di surga. Rasulullah berpesan kepada umatnya agar senantiasa menyayangi kucing. Bagi mereka yang menelantarkan kucing, maka siksa api nerakalah bagi mereka. Hal tersebut pun tersampaikan dalam suatu hadis Rasulullah SAW. Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW menyukai kucing lantaran hewan ini memiliki keunikan juga kelebihan. Selain dapat merasakan perasaan majikannya, kucing pun mampu mendengarkan juga melantunkan suara azan. Dalam suatu kisah, ketika Muza yakni kucing Nabi Muhammad SAW sedang tertidur di jubahnya, Rasulullah memilih untuk memotong jubahnya ketimbang mengganggu tidur kucing peliharaannya. Subhanallah, patut sekali kita mencontoh teladan Rasulullah yang satu ini. 2. Semut. Hewan bertubuh kecil ini merupakan hewan yang sering dianggap sebagai hama dan pengganggu oleh manusia. Padahal hewan ini merupakan hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang untuk dibunuh. Hewan ini pun merupakan hewan yang disukai malaikat di surga. Dalam suatu hadis, Allah menurunkan wahyu pada seorang nabi yang tergigit oleh semut. Apakah hanya karena seekor semut menggigitmu, lantas kamu membinasakan satu umat yang selalu bertasbih? Hadis riwayat Muslim. Karena kesal, nabi tersebut hendak membakar sarang semut itu. Namun Allah mengatakan bahwa semut merupakan hewan yang senantiasa bertasbih kepadanya. 3. Laba-laba. Melihat hewan yang satu ini, insting kita sebagai manusia selalu saja ingin membunuhnya. Pemikiran bahwa laba-laba itu berbahaya selalu terbelesit di pikiran kita. Namun perlu kamu ketahui bahwa hewan yang satu ini merupakan hewan yang disukai para malaikat. Selain itu, hewan ini pun merupakan makhluk yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi Rasulullah ketika hendak dibunuh oleh kaum Quraisy. Saat itu pimpinan kaum Quraisy membuat suatu sayembara bahwa bagi mereka yang dapat membunuh Muhammad akan dihadiahkan 100 unta. Dan mereka pun mengutus salah seorang pembunuh untuk membunuh Muhammad. Namun dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, laba-laba diutus untuk membuat jaring yang menutupi Gua Sur, tempat di mana Rasulullah SAW bersembunyi, sehingga mereka pun tidak menemukan keberadaan Rasulullah. 4. Ikan paus. Hewan yang begitu besar ini ternyata merupakan hewan yang Allah larang untuk dibunuh. Tentu alasannya sudah umum diketahui oleh kalian sebagai umat muslim. Ikan paus merupakan hewan yang turut serta hadir dalam kisah para nabi, yakni kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus selama 40 hari, sehingga dirinya menyadari kelalaiannya karena berputus asa dalam berdakwah.
Ikan paus ini adalah hewan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau dilempar ke laut karena kapal yang ditumpangi olehnya kelebihan muatan. Namun kemudian Allah pun memerintahkan hewan tersebut untuk menelannya dan memuntahkan Nabi Yunus di daerah yang tandus. 5. Belalang. Belalang juga termasuk ke dalam hewan yang disenangi malaikat, juga termasuk ke dalam hewan yang Allah larang untuk dibunuh. Penggambaran belalang tersebut terdapat dalam sebuah hadis, di mana Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang naik kuda akan mampu melintasi bayang-bayang pohon Sidratul Muntaha sealam 100 tahun lamanya, atau 100 penunggang kuda yang sangat cepat yang berada di bawah naungannya. Di sana juga ada belalang dari emas, buahnya seperti kendi yang besar-besar. Hadis riwayat Tirmizi. Hal itu dikarenakan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi langit ketujuh guna mendapatkan perintah Allah. Saat itu pula belalang berwarna keemasan bergelantungan di pohon-pohon langit ketujuh. Belalang tersebut berterbangan di daun-daun pohon Sidratul Muntaha. 6. Kuda. Hewan selanjutnya yang disukai malaikat adalah kuda. Hewan ini adalah hewan yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penyebaran agama Islam. Hewan ini juga dianjurkan untuk dipelihara karena di ubun-ubunnya terdapat kebajikan hingga hari kiamat. Keutamaan kuda juga dijelaskan dalam sebuah hadis, di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menahan seekor kuda di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan janjinya, maka kenyangnya kuda itu, kotorannya hingga air kencingnya akan ada di dalam timbangan kebaikannya kelak di hari kiamat. 7. Burung hudhud. Hewan ini menggambarkan kesetiaannya pada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk membunuh hewan yang satu ini. Larangan tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan: semut, lebah, hudhud, dan surat. Hadis riwayat Abu Daud. Burung hudhud merupakan hewan yang memiliki kecerdasan dan kecemerlangan dalam berpikir. Malaikat menjadikan hewan ini sebagai hewan kesayangannya karena hewan ini terkait dalam sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian informasi mengenai hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang untuk kita bunuh. Masih ada banyak lagi hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada umatnya untuk senantiasa kita jaga. Jika kamu tahu, silahkan tulis di kolom komentar agar bersama kita berbagi amal ibadah dengan menyebarkan informasi bermanfaat. Like jika kamu suka informasi dari kami, dan jangan lupa share kepada rekan, sahabat, juga keluargamu agar bersama kita menyebarkan kebaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber hidayah, juga pengingat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.